Coba deh bayangin kelas matematika tapi seru kayak petualangan. Mungkin kedengarannya mustahil ya, tapi ada loh sebuah studi baru yang nunjukin cara buat ngubah matematika dari pelajaran yang bikin pusing jadi sesuatu yang seru banget. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan intinya. Kita semua pasti ingat kan, kelas matematika itu kayak gimana? Ya, duduk manis, dengerin guru, hafalin rumus. Tapi pertanyaannya, cara lama kayak gini tuh masih relevan gak sih buat anak-anak zaman sekarang? Lihat angka ini deh, 433 dari 1000. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini kenyataan pahit. Ini adalah skor matematika rata-rata murid kelas 4 di Pakistan pada tahun 2017. Artinya apa? Lebih dari setengah konsep dasar itu nggak mereka pahami. Ini masalah serius. Nah, ini dia nih biang keroknya. Di kelas tradisional, guru ngomong, murid dengerin. Udah, jadinya mereka bukan peserta aktif, tapi cuma jadi penonton. Kalau murid cuma nonton doang, ya jelas performa mereka bakal turun. Tapi ada harapan baru nih, namanya pembelajaran berbasis proyek, atau biasa disingkat PBL. Dan ini bukan cuma sekedar perbaikan kecil-kecilan, ini benar-benar revolusi dalam cara kita belajar. Terus, apa sih PBL itu? Gampangnya gini. Daripada cuma disuruh menghafal, murid-murid dikasih masalah beneran buat dipecahin lewat sebuah proyek. Jadi mereka nggak cuma belajar tentang sesuatu, tapi mereka bener-bener ngalamin langsung. Kerja bareng buat cari solusi. Nah, perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di kiri itu metode lama, guru jadi pusatnya, fokusnya hafalan. Di kanan, metode PBL, murid yang jadi pusatnya, fokusnya mecahin masalah nyata dan kerja bareng-bareng. Intinya, ini pergeseran dari apa yang harus kamu hafal, jadi gimana cara kita mecahin masalah ini. Dan ini contoh keren banget gimana PBL itu jalan di dunia nyata. Nggak perlu loh lab canggih atau teknologi mahal. Di sini, murid-murid cuma pakai kertas dan batang korek api buat belajar geometri. Ini bukti kalau PBL itu intinya soal kreativitas dan keterlibatan, bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya. Tentu aja, ide sebagus ini kan harus dibuktiin. Jadi, para peneliti pun bikin sebuah eksperimen buat ngetes. Benar nggak sih PBL ini lebih hebat? Gini nih cara mereka ngelakuinnya. Mereka bagi jadi dua kelompok yang sama persis. Masing-masing ada 35 murid. Satu kelompok, kelompok eksperimen, belajar geometri dan desimal pakai cara PBL. Kelompok satunya lagi, kelompok kontrol, belajar materi yang sama tapi pakai cara tradisional. Eksperimen ini jalan selama 6 minggu, jadi perbandingannya bener-bener adil. Strukturnya simple tapi jitu. Jadi pertama-tama kedua kelompok dikasih tes awal. Terus selama 6 minggu, mereka diajar pakai metode yang beda. Nah, di akhir mereka dikasih tes lagi buat ngukur ada bedanya nggak sih hasilnya. Dan sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu, hasilnya. Setelah 6 minggu, hasilnya, wah jelas banget siapa pemenangnya. Coba lihat grafiknya deh. Jomplang banget. Kelompok yang pakai PBL, skornya nyaris 26. Sementara yang pakai cara tradisional cuma dapat di bawah 17. Ini bukan cuma peningkatan biasa loh, ini lompatan besar buat kemampuan mereka mecahin masalah. Dan ini nggak cuma soal angka-angka aja. Ada kutipan langsung dari para peneliti yang ngamatin di kelas. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri gimana murid-murid jadi jauh lebih jago kerjasama dan lebih pintar mecahin masalah pas ngerjain proyek mereka. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya. Kelompok PBL itu peningkatannya signifikan banget dalam 3 skill penting abad ke-21. Kerjasama, berpikir kritis, sama mecahin masalah. Jadi ini bukan cuma soal nilai matematika yang naik, tapi ini soal nyiapin mereka buat masa depan. Kok bisa ya PBL seefektif ini? Nah, kerangka kerja ini bisa ngejelasin. Intinya tuh gini, PBL itu ngelatih murid buat terus-terusan nanya ke diri sendiri. Pas mereka ngerjain proyek, mereka harus ngecek lagi, ini udah akurat belum ya? Atau ini logis nggak sih? Proses bolak-balik inilah yang secara alami ngebangun kemampuan berpikir kritis mereka. Oke, jadi kenapa semua ini penting? Apa sih pesan utamanya buat kita? Ini dia nih yang paling penting. Hasil yang luar biasa ini tuh diraih bukan pakai tablet canggih atau smartboard mahal. Enggak, ini dicapai di sekolah negeri biasa yang sumber dayanya terbatas. Ini bukti kalau kekuatan PBL itu ada di metodenya, bukan di alatnya. Dan ini benar-benar ngasih harapan. Artinya apa? Artinya setiap guru di sekolah manapun bisa mulai nerapin prinsip ini. Fokusnya itu cuma geser sedikit.
Dari yang tadinya cuma ngasih informasi, sekarang jadi fasilitator, biar murid bisa nemuin sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin. Kalau kita bisa mengubah kelas matematika cuma pakai kertas dan korek api, coba bayangin, apalagi yang bisa kita ubah di dunia pendidikan. Potensinya benar-benar nggak ada batasnya.